udah ngerti. Ayo. Kita sekarang dari tim 9. Ini cuma ada di Samarinda. Apa info? Oke, selamat sore. Kembali lagi kita di sini di Samarinda, santai bersama Riang dan Canda. Oke, hari ini kita kedatangan narasumber yang pertama ini adalah Mas Dimas. Gimana Mas Dimas, kabar Mas? Aku yang pertama sih. Iya. Pertama ini, edisi pertama hari ini. Oke, satu kehormatan ini. Iya. Jadi Mas Dimas nih kira sekarang masih di Samarinda, aktivitas apa aja nih? Ini bahas setelah PPKM atau sebelum PPKM? Setelah sekarang nih. Sekarang PPKM ya di rumah saja sih, sekarang di rumah. Terus ya kegiatan outdoor dikurangin ya. Terus apa ya, baca buku. Oh ya, Apa Mas? belajar YouTube. Oh. Apa mitologi, iseng-iseng aja. Mitologi. Oh iya, sebelumnya kita bahas dulu nih. Kita biar tahu. Rokok nggak apa itu? Boleh. Kita biar tahu nih, Dimas ini sebenarnya backgroundnya seperti apa. Nah, kita ada beberapa pertanyaan. Langsung aja Mas, nih pilih satu dari dua ini ya. Oke. Yang pertama, gunung atau pantai? Gunung. Semeru atau Merbabu? Merbabu. 7 kali tuh. Anak gunung ya, mulai kelihatan nih. Nah, Super 66 atau Sprint Bagol? Super 66. 66. Langka. Lebih langka. Lebih langka. Itu kalau teman-teman cari itu yang matanya bulat ya? Yang matanya bulat. Nah. Super yang stang bunder itu cuma Sprint 66. Nah, terus ini nih di sini. Vespa PTS atau VBB atau Endok? Nah, loh, sama nih, harganya mirip-mirip nih. Gimana nih? Seleranya yang mana nih? Berhubung badanku kecil, PTS aja lah. Oke. Nah, ini ke musik nih. Lebih pilih di upstairs atau sore band? Menghormati saya pakai topi ya, saya pilih di upstairs. Topi Jimmy Multazam. Kalau olahraga sore atau pagi? Pagi sih, meskipun nggak pernah kejadian. Lebih seger ya pagi ya? Lebih seger pagi, cuma nggak pernah kejadian sih memang. Oke. Nah, Bali apa Jogja? Bali lah, Bali. Bali. Kopi apa teh? Kopi dong, pastilah. Nah, ini nih, salah satu hobinya beliau juga nih. Buku biografi atau novel? Nah, Tunggu, novel apa dulu kan? novel yang lu suka aja misalnya. Oke, aku pilih novel. Terakhir nih. Kalau naik gunung nih ya, sampai di puncak atau tidak sampai puncak tapi dapat pengalaman yang aneh atau seru atau bisa diceritakan gitu. Nah, Tidak sampai puncak tapi dapat pengalaman seru lah atau menegangkan. Karena yang penting itu perjalanan. Prosesnya proses dulu. perjalanannya. Hasil mah ngikutin aja. Oke Mas. Nah sekarang kita diskusi ini nih. Kita nih kan, ini Dimas nih salah satu anak indie lah kan, dari Salatiga ya Mas ya? Salatiga. Salatiga iya, enggak lah Kang. Karena anaknya anak senja juga katanya. Terus aliran lagunya juga tadi tuh di upstairs lah, terus sore gitu kan. Nah kita bahas apa? Naik gunung. Oke. Nah boleh diceritain nggak kira-kira gunung apa aja nih udah pernah didaki nih? Dari Sebenarnya dulu. Iya, kalau gunung dulu pertama kali latihan itu di Gunung Andong lah. Gunung Andong tuh. Gunung Andong. Andong tuh di Jawa Tengah lah, di Jawa Tengah. Bisa lah Google lah itu. Itu ada Gunung itu Andong. Gunung kecil lah, itu mungkin 2 jam itu sampai, nggak terlalu tinggi, cuma itu buat latihan lah, itu cocok gitu. Dulu awalnya di situ, terus sering sama teman-teman ke Merbabu sih. Ke Merbabu itu udah beberapa kali gagal sampai puncak lah, karena sampai Sabana 1 berhenti akhirnya udah, atau mungkin sampai pos 3 lah, udah berhenti aja, cuma nongkrong doang, nggak sudah gitu. Cuma pernah juga lah untuk berhasil ke puncak lah. Banyak jalurnya ya ke Merbabu tuh ya? Merbabu itu banyak jalur ya. Bisa paling favorit ya itu via Selo ya itu, karena nanti kan lihat Sabana 2.
Gitu. Oke. Situ lah. Keren-keren lah di situ lah. Nah, selama naik gunung ini ada nggak cerita yang mau diceritain nih yang seru-seru atau minimal tips lah untuk para teman-teman nih yang pengen naik gunung juga nih? Tipsnya ya kalau naik gunung ya rata-rata itu apa ya kan ya? Biasanya kalau naik gunung jangan direncanain sih. Gitu. Iya. Karena kalau direncanain nanti pasti nggak jadi. Harus spontan. Harus spontan lah, spontan. Waktu itu sama teman-teman kuliah dulu itu ya spontan aja lagi nongkrong naik gunung ya merbabu. Oh, malah Akhirnya gitu ya. berangkat gitu. Padahal Merbabu itu salah satu gunung yang tinggi banget ya, maksudnya di urutan di Jawa gitu ya. Karena 3.000 berapa Mas? 3.500 ada? 3.200-an mungkin ya. 3.200 Ya, atau 3.500 ya aku lupa ya itu. itu gunung kayak gitu aja nggak perlu persiapan. Wah, ini benar-benar luar biasa nih. Bukan tanpa persiapan ya itu ya. Yang penting realisasi jadilah. Kalau rame-rame itu seru lah itu. Iya. Karena jujur aja aku itu naik Gunung Merbabu pernah paling sedikit itu dua orang sama temen kuliah itu pun nggak sampai puncak karena ya tidak saling memotivasi mungkin ya. Merbabu. Nah, kalau apa namanya cerita nih ya, kira-kira 3 gunung yang masih cita-cita nih pengen didaki nih, kira-kira gunung apa aja Mas di Indonesia ya tentunya ya. Indonesia. Kinabalu nggak sebut berarti? Oh, enggak. Enggak ya. Nah, iya Kinabalu impian saya dengan Mas Taufik. Iya, nanti kita mau ke Kinabalu, Kita Kinabalu di gitu. Borneo gitu, walaupun bukan wilayah Indonesia, cuman ya kapan lagi kita naik ke 4.000 meter gitu kan? Ya itu sana seru. Jalurnya katanya bagus juga lah jalurnya. Ya. Oke, balik ke topik ya. Balik ke topik, Indonesia. gunung di Indonesia itu paling ya Mahameru ya, Semeru ya pasti Semeru, Rinjani sama Argopuro lah mungkin ya. Karena jalur paling panjang ya. Situ penasaran juga kan situ pasti ya seru lah paling. Argopuro betul, itu di ini ya, Jawa Timur. Jawa Timur. Ya. Rinjani juga itu menarik banget itu Rinjani itu. Ya Rinjani juga. Ya. Karena apa ya, di Rinjani itu kita ketemu sabananya pasti ya di Sembalun gitu kan. Terus nanti dapat segara anaknya juga, terus ada sumber mata air panas ya. Seru lah. Ngomong-ngomong soal segara anakan tuh di Pulau Sempu ada itu. Coba Pulau googling aja Sempu. Pulau Sempu Ini, situ. Malang ya. Itu. Di Kabupaten Lumajang situ. Nah, situ. Aku pernah selatan situ. 2 jam, 2 orang aja. Ke Sempu? Ke Sempu dari Salatiga ke Pulau Sempu. Itu cuma 2 orang naik motor. Itu lagi musim hujan atau musim kering tuh? Katanya kalau hujan tuh Itu susah betul masuk situ. Musim hujan ya waktu itu ya, bulan April kan. Bulan April tuh bukan musim hujan ya. Nah, bukan musim hujan. Kering, mulai masuk kering gitu. 17 jam naik vario. Dari ini? Salatiga. Salatiga. Serius itu. Ya kalau kita zaman kuliah tuh memang nggak banyak perencanaan, gas terus gitu. Semester pendek lah, curi-curi waktu. Oke Mas, jadi selain naik gunung nih, ini hobinya apa lagi nih kira-kira nih akhir-akhir ini nih? Kita bahas yang santai-santai aja. Akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini boleh, atau mau cerita yang lama-lama boleh. Apa ya aku kalau dulu sih hobi apa ya, dulu tuh sempet seneng main futsal ya, cuma karena resiko nasib orang berkacamata ya, jadi kadang keinginan main futsal itu terhambat lah istilahnya. Itu kalau olahraga yang olahraga bola ya, karena emang suka bola juga sih, cuma ya meskipun nggak bisa main, nggak jago-jago amat lah. Gocek tuh nggak bisa lah, nggak sejago Bang Taufik lah. Wah enggak lah, itu zaman dulu. Kalau Vespa itu gimana sekarang deh? Katanya punya Vespa tapi dianggurin terus di sana di Salatiga katanya, nggak dibawa-bawa. Gimana tuh ceritanya tuh? Bukan dianggurin Kang, ini Vespanya emang bener-bener mati total. Vespa apa sih Mas di sana? Vespa Super 76 ya. Nah, 76 itu aku beli tahun 2014 atau 15 ya. 76 ringnya ring 8 ya masih ya. Super Ring 8 cuma karena pemilik lamanya itu orangnya agak besar ya. Jadi yang ban belakang itu diganti ring 10 gitu. Iya ya, jadi Vespa nih ngeri banget sekarang teman-teman harganya ya. Nah, soal harga dulu tuh dapat masih zaman-zaman murah itu. Harganya Berapa itu? 2.500.000 gitu. 2,5. 2,5 aja. Wah, sekarang mungkin estimasi di 15-an kali ya atau 20 malah ya. Terakhir itu ada orang yang mau nawar Vespa itu 11 11 juta lah. Itu iya. tahun berapa? 2019. Itu makanya. Jadi dulu sempat punya Vespa, selain yang super itu sempat punya apa lagi? Dulu itu apa
apa kan namanya aku lupa kan yang ada PEK apa ya Oh, apa yang PX. pernah PEK atau PS gitu aku lupa, punya kakak saya sih gitu. Oh, Punya ya. kakak juga main Vespa waktu itu buat touring sekali aja di Pati itu, habis itu Vespanya kakak dijual karena beralih ke apa namanya Japstyle, beralih ke Japstyle kan. Iya, Karena iya. aku masih di Vespa. Jadi kalau kita bicara Vespa itu ya, mungkin 2 tahun lalu lah, jangan lama-lama gitu tuh harga masih, waduh, masih mungkin 5 juta juga dapat bagus Ya, gitu. masih dapat super atau Super, Sprint lah. sprint gitu. Sekarang, wih gila sekarang. Sekarang sprint tuh harga 20-an, 25 ya. Ya dulu memang impiannya pengen punya PTS, cuma PTS di zaman itu juga agak mahal kan. Udah. PTS sekarang harganya mungkin udah kisaran 30, 40 ya. Ya, Segituannya gila sekarang. Di luar nalar lah sebetulnya. Cuma ya Vespa kan nggak ada harga pasarannya kan sebetulnya. Karena itu semua tergantung selera sih gitu. Ya, mungkin karena ini juga ya. Minum dulu Mas, santai Mas. Kita mungkin pandemi kali ya. Jadi banyak juga saya lihat apa orang-orang yang pemain motor gede gitu ya, Harley misalnya. Karena mungkin kondisi kayak gini nggak bisa touring, jadi beli Vespa gitu loh. Ini dari situ juga kali kegoreng tuh atau gimana tuh? Kalau menurutku ya kan ya. Kalau menurutku sih gimana ya? Vespa kan kayak istilahnya apa? Ibarat kalau bicara tentang motor itu kayak seni lah. Seni, sebetulnya. Tak ya. ternilai harganya sebetulnya. Gitu. Jadi kalau misalnya motor antik itu semakin tua semakin apa ya? Semakin mahal istilahnya itu. Jadi Vespa kadang-kadang gitu. Jadi Vespa itu dulu itu ya mungkin aku waktu zaman murah. Itu kayak apa ya masih apa ya? Kita ngincarnya yang kalau mau beli Vespa yang murah-murah ya, kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa itu yang kalau yang ori-ori lah, yang penting itu jalan dulu. Kan bedanya itulah bedanya. Iya. Bedanya jalan dulu. Nah, terus ada juga nih kalau yang biasanya ya kalau dulu punya Vespa main ini di Jogja itu dulu ada yang namanya Custom Fest dulu. Oh, Custom Fest iya, itu di Jogja. Betul. situ ada yang apa ya, ada orang-orang yang jual surat-surat Vespa juga lah di sana tuh. Jual surat-surat Vespa, jual itu. Nah, jadi kan Vespa itu yang dicari itu kok oriannya sih sebetulnya. Ya, Orisinil sebaut-bautnya. Vespa tuh semakin tua ya kan, Ya. semakin ori ya Makin kan. ori, yang penting suratnya ada dan itu semuanya itu jadi daya tarik sendiri lah. Dan orang-orang itu mungkin ya kolektor-kolektor itu apa istilahnya ya, tertariknya itu karena Tertriggernya itu ya. mereka beli orinya lah, bukan Ya. beli Sejarahnya ya, beli ada sejarahnya ya. gitu. Bahkan kayak ini bekas sampai Vespa Kongo itu ya, Ya, di situ Vespa Kongo. sampai ada BPKB-nya pemberian kepada pasukan Garuda 3 Nah, tahun kayak gitu. 70 Atau tahun mungkin 60 berapa bisa itu. tangan pertama nih, baru tangan pertama loh ini loh. Nah, itu kayak gitu aja dicari seperti itu. Itu memang sejarah itu tidak ternilai sih memang ya. Ya. Oke, wah ini sebenarnya tuh kalau sama Dimas tuh ceritanya tuh enak, cerita sejarah nih panjang. Nah, cuman untuk cerita sejarah itu nanti kita akan bahas di part kedua ya. Nah, berhubung ini sudah menjelang sore nih, untuk part pertama kita akhiri dulu sampai di sini.